Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga kita di pagi hari ini diberi kesehatan dan teman-teman mahasiswa juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, barokah umur sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Baik, pagi ini kita akan membahas pertemuan ke-9 materi dari fikih ibadah, yaitu tentang zakat. Kita akan berbicara zakat, hikmah zakat. Kemudian nanti juga sedikit kita akan singgung tentang perbedaan zakat dengan wakaf. Sebelum kita berbicara tentang apa itu zakat, saya akan menyampaikan urgensi zakat. Setidaknya ada dua. Yang pertama adalah tazkiyatun nafsi. Dan ini merupakan tujuan spiritual, mensucikan jiwa. Kemudian yang kedua adalah tazkiyatul mal, dan ini merupakan tujuan ekonomis untuk membangun solidaritas. Apa bukti urgensitas zakat itu? Setidaknya Allah memberikan gambaran itu di dalam Al-Quran sebanyak 72 kali. Di mana seringkali ayat tentang zakat ini disandingkan dengan ayat perintah sholat. Seperti salah satu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Baik, apa itu zakat? Zakat secara lughatan atau etimologi yaitu diambil dari kata zaka yang berarti tumbuh, yang berarti baik, yang berarti bersih atau suci. Sedangkan secara terminologi atau istilahan, zakat itu adalah mengeluarkan harta tertentu di waktu tertentu, kemudian diberikan kepada yang berhak. Kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang zakat fitrah, karena untuk zakat mal nanti akan dibahas secara spesifik, secara personal, secara mendalam di pertemuan ke-10. Apa zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan ya, ketika bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Itu zakat fitrah. Waktunya di bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Apa yang dikeluarkan? Yaitu makanan pokok yang biasa dimakan di negara itu atau kutil balad. Seperti kalau di Indonesia seperti beras, seperti gandum. Dan dikeluarkan sebanyak 2,5 kg atau ukuran liter 3, liter per orang. Kemudian teman-teman sekalian, siapa yang menjadi muzaki atau yang berzakat dan siapa yang menjadi mustahik dalam hal ini? Muzaki setidaknya wajib mengeluarkan zakat jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah Islam, baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua dia berakal sehat. Kemudian yang ketiga dia merdeka, bukan budak. Kemudian mustahik, orang yang berhak menerima zakat, yaitu ada 8 asnaf atau 8 golongan. Di dalam surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi zakat itu bagi 8 golongan. Yang pertama lil fuqara, bagi orang-orang fakir, wal masakin, bagi orang-orang miskin, wal 'amilina 'alaiha, bagi amil, orang yang bekerja mengumpulkan zakat kemudian mendistribusikannya, wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf, orang yang baru masuk
Islam. Wa fir riqab, dan hamba sahaya. Wal gharimin, orang punya hutang. Wal gharimina wa fi sabilillah, kemudian fi sabilillah wabnis sabil, dan ibnu sabil. Itu 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Makanya tadi disampaikan bahwa zakat itu definisinya adalah pemberian harta tertentu dalam waktu tertentu. Kalau zakat fitrah ini waktunya di bulan Ramadan kepada orang yang berhak, yaitu 8 asnaf tadi. Kemudian teman-teman sekalian, apa hikmah dari zakat itu? Hikmah dari zakat yang pertama adalah mensucikan jiwa dari sifat kikir, sifat pelit, sifat rakus, sifat tamak yang seringkali muncul di dalam jiwa kita. Cara mensucikannya salah satunya dengan zakat. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan sosial. Seringkali kaya dan miskin itu ada gap. Dengan zakat ini maka muncullah keseimbangan sosial, tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya menyantuni yang miskin atau menyayangi yang miskin dengan pemberian zakat. Kemudian yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ada banyak hikmah-hikmah, tetapi itu sebagian dari hikmah zakat yang perlu kita ketahui. Kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian, apa perbedaan zakat dengan wakaf? Kalau zakat tadi adalah pemberian tertentu, harta tertentu kepada orang yang berhak. Kalau zakat fitrah di bulan Ramadan, kalau zakat mal yaitu haul dan nisab, nanti akan dibahas di pertemuan 10. Sedangkan wakaf adalah menahan harta orang itu diberikan kepada orang lain. Menahannya untuk apa? Untuk tidak dijual oleh orang yang menerima wakaf, untuk tidak digadaikan, kemudian tidak dimiliki secara pribadi. Itu wakaf. Jadi bentuknya sama-sama pemberian. Cuma objek waktunya berbeda dan orang yang menerima juga berbeda. Kalau wakaf tidak harus fuqara wal masakin 8 asnaf, siapa saja, yang penting harta wakaf itu tidak diperjualbelikan dan tidak digadaikan oleh orang yang menerima wakaf. Demikianlah teman-teman yang dapat saya sampaikan terkait dengan zakat, hikmah dan perbedaannya dengan wakaf. Semoga bermanfaat. Mari kita berdoa. Semoga di pertemuan yang akan datang kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan pembacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.